Bisa Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah rakyat menengah atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah rakyat bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekolah rakyat menengah atas 10 Margaguna Jakarta Selatan resmi beroperasi dengan jumlah siswa 100 orang. Ya, seperti apa kegiatan siswanya? Kita simak laporan Anissa Rizky dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke sekolah rakyat, yaitu di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Dan di tempat saya melaporkan saat ini merupakan kelas 10-1. Satu kelas ini diisi oleh 25 orang, di mana suasananya terlihat seperti sekolah pada umumnya. Namun yang berbeda, ini terlihat dari seragam yang mereka kenakan, pemirsa. Mereka setiap harinya ini harus mengikuti mata pelajaran yang sudah dijadwalkan, dan selain itu juga mereka mendapatkan program khusus seperti ekstrakurikuler, penguatan karakter, dan juga ada deep learning. Saya akan mencoba mewawancarai salah satu siswa yang ada di sini. Permisi Bu, mohon izin, saya mau bertemu dengan salah satu siswa di sini. Fatan, bisa ikut ke Anissa? Baik, nah ini pemirsa salah satu siswa yang ada di kelas 10-1, ini merupakan salah satu siswa. Bagaimana sekolah di sekolah rakyat ini, sudah berapa lama dan apa kesannya? Saya sudah lama di sini selama 2,5 bulan. Kesan-kesan saya di sini sangat enak lah dibilangnya tuh. Untuk guru-gurunya sendiri gimana pengajarannya? Apakah nggak kangen nih sama orang rumah karena udah 2,5 bulan juga kan sekolah? Saya juga kangen sama lingkungan rumah, sama ya keluarga juga gitu. Selama 2,5 bulan, apa saja jadwal yang diberikan oleh pihak sekolah? Lumayan banyak. Bangun pagi jam berapa? Bangun paginya jam 4 pagi, terus siap-siap mandi, jam habis olahraga, terus siap-siap untuk berangkat sekolah. Kemudian nanti selesai sekolah jam berapa? Kemudian jam makannya, ini kan ada makan bersama juga. Jam makan ada jam makan siang, terus sama malam, ya dari pagi, siang, malam lah pokoknya. Oke, baik. Nah, kalau kamu nih suka pelajaran apa di Sekolah Merdeka ini? Paling favorit? Dibilangnya itu ada ekonomi sama kimia. Oke. Nah, selain ada 2 pelajaran favorit, apa sih seragam yang paling favorit kamu kenakan? Karena ada banyak seragam nih ya. Seragam yang merah putih ini yang saya pakai. Nah, boleh dijelasin nih apa aja sih atribut yang dikenakan? Ya ada
ada bed sama namanya, dasi, sama lambang SR-nya, sama baret. Nah, setiap hari kalian mencuci sendiri kah atau bagaimana ini? Iya, saya mencuci sendiri. Kemudian ada berapa seragam yang diberikan? Ada 8. Ada 8. Iya. Kemudian ada jadwalnya sendiri-sendiri? Iya, ada jadwal sendiri-sendiri. Oke, baik. Ada bed yang dikenakan juga pemirsa, ini menarik sekali. Fatan, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan lagi. Dan itu tadi perbincangan saya bersama dengan seorang murid di sekolah rakyat yang memang cukup berbeda begitu ya dibandingkan sekolah pada umumnya. Mereka ini selain diberikan fasilitas asrama juga diberikan seragam dengan mengenakan baret berwarna merah dan juga ada bed di pundak kanan kiri mereka. Dan tentunya mereka kurang lebih sudah 2,5 bulan mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan di sekolah rakyat yang diselenggarakan tentunya di wilayah Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Prio, dan Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi di kuota haji di Kementerian Agama. Ya, berbagai pihak telah diperiksa termasuk Menteri Agama RI periode 2020 hingga 2024, Yakut Khalil Qomas yang dicegah keluar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya menteri. Kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel yang tampil dengan menggunakan peci hitam. KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Noel tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Kenapa pakai peci, Bang? Lebih enak aja. Ada apa ini? Ada apa? Ya nih simbol. Simbol apa, Bang? Kangen lagi momen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kalian punya, kalau saya pakai peci doang gitu. Thank you semua ya. Dengan salam hormat buat teman-teman. Fraksi Gerindra DPR RI bantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi jadi menteri. Ya, Bambang juga tegaskan akan menindaklanjuti pengunduran Saraswati sesuai undang-undang.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Gerindra pun menghormati keputusan Saraswati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami akan melakukan kajian terkait statement Saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Sebelumnya, pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Sadar potongan ucapan itu melukai banyak pihak, Rahayu pun meminta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali hadapi gugatan terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta layangkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Dalam gugatan tersebut, dua alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat dua. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat tiga. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Ya pemirsa, sistem keamanan lingkungan alias Siskamling ini ramai dibahas usai marak kerusuhan massa beberapa waktu lalu. Ya, Mendagri bahkan keluarkan surat edaran untuk segera mengaktifkan Siskamling di tingkat RT dan RW. Kata Siskamling ramai dibahas terutama usai Wapres Gibran tiba-tiba belusukan ke pos ronda di Kembangan dan Pesanggerahan, Jakarta Barat beberapa hari usai kerusuhan massa. Sambil menyerahkan bantuan alat senter, alat pemanas, hingga teh dan kopi saset, Gibran meminta warga kembali aktif ngeronda menjaga lingkungan. Menurut Gibran, Siskamling perlu diaktifkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di komplek permukiman. Di Indonesia, praktik pengamanan swadaya Siskamling era modern sudah dilakukan sejak tahun 80-an alias sudah berusia 40 tahunan. Namun seiring waktu, terutama di perkotaan, praktik Siskamling kerap tak bisa terrealisasi digantikan petugas keamanan yang dibayar swadaya oleh warga.
Namun pasca kerusuhan, Siskamling dirasa penting. Mendagri Tito Karnavian bahkan membuat surat edaran khusus berisi 3 poin. Surat edaran ini berisi tingkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengaktifkan Siskamling dan pos ronda untuk kewaspadaan dini RT dan RW, serta membuat pelaporan berbasis digital. Masyarakat berharap SE Mendagri soal Siskamling bisa ditindaklanjuti seluruh kabupaten dan kota dan diinstruksikan hingga tingkat RW dan RT. Tim Liputan iNews melaporkan. Reaksi dari masyarakat. Dan berikut suara rakyat soal kegunaan Siskamling dan pos ronda. Untuk saya pribadi itu sangat bagus ya, karena memang selama ini kan udah nggak terkontrol ya kalau malam-malam hari gitu. Dan kedua biar jadi keamanan itu tanggung jawab bersama gitu, bukan cuma dari pemerintah doang. Oh, dengan adanya Siskamling sih pastinya itu bagus banget ya. Pastinya membuat lingkungan kita tuh jadi lebih aman dan membuat warga tuh pastinya juga lebih kompak ya dengan adanya Siskamling ini. Gitu sih kurang lebih. Sebenarnya sih bagus ya kalau mau diterapin lagi, soalnya buat keamanan juga kan, lingkungan semua juga sekarang apalagi banyak nih udah berita-berita kayak nggak aman daerahnya apa gimana, jadi diterapin. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dan para tokoh ini menyampaikan sejumlah hal, salah satunya pembentukan Komite Investigasi Independen terkait ricuh demonstrasi Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.